Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah harddisk eksternal. Harddisk eksternal yang akan saya review ini dari merek ADATA dengan seri HD330. Harddisk ADATA ini ukurannya 2,5 in. Harddisk yang digunakan di dalam harddisk eksternal ADATA ini adalah harddisk jenis lama yang masih menggunakan piringan atau disk di dalamnya untuk menyimpan data. Bukan harddisk tipe baru yang menggunakan chip untuk menyimpan datanya atau yang sering disebut SSD. Kapasitas harddisk yang akan direview kali ini adalah 2 TB. Kotak bagian depannya tampak seperti ini. Bagian samping kanan kotak kemasannya tertulis ADATA HD330 2,5 in external hard disk durable. Durable ini maksudnya adalah harddisk ADATA ini memang dirancang untuk tahan terhadap guncangan atau benturan. Bagian samping kiri kotak kemasannya tertulis ADATA HD330 2,5 in external hard disk. Harddisk ini juga memiliki fitur shock resistant. Jadi harddisk ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan atau benturan. Jadi harddisk kita akan aman. Lalu ada fitur shock sensor. Jadi harddisk ini memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh harddisk eksternal lainnya. Misalnya saat kita sedang mengcopy data dan terjadi guncangan, maka proses pengkopian datanya akan berhenti. Hal ini bertujuan untuk melindungi data yang ada di dalam harddisknya. Setelah guncangan berhenti, proses pengkopian datanya akan lanjut kembali. Harddisk ADATA ini juga memiliki fitur enkripsi, sehingga data yang ada di dalam harddisk ini akan aman. Bagian belakang kotak kemasannya tampak seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian spesifikasinya tertulis interface USB 3.2 Gen 1 dengan kecepatan transfer hingga 5 GB per second. Ukuran harddisknya tinggi 132,7 mili, lebar 88,9 mili, dan tebalnya 16,2 mili. Beratnya 189,8 gram. Lalu untuk sistem requirement-nya, walaupun sudah mendukung USB 3.2 Gen 1 untuk interface-nya, tapi harddisk ini tetap kompatibel dengan USB 2.0. Jadi buat teman-teman yang memiliki komputer atau laptop yang lama yang masih menggunakan USB 2.0, tetap masih bisa menggunakan harddisk ADATA ini untuk menyimpan data. Harddisk ini juga kompatibel dengan Windows, Mac OS, dan Linux. Untuk isi di dalam kotak kemasannya terdapat harddisk ADATA, kabel USB 3.2 Gen 1, dan Quick Start Guide atau panduan cepat penggunaan. ADATA juga memberikan garansi selama 3 tahun untuk harddisk ini. Nanti kita akan cek di website resminya ADATA untuk membuktikan apakah garansinya benar selama 3 tahun. Langsung saja kita buka kotak kemasannya. Kita mendapatkan Quick Start Guide atau panduan cepat penggunaan. Lalu kita mendapatkan kabel USB 3.2 Gen 1. Dan harddisk ADATA-nya sendiri. Bentuk harddisk ADATA HD330-nya seperti ini. Saya beli yang warna hitam. Lampu indikator harddisknya ada di sini. Bagian belakang harddisknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di label garansinya tertulis bulan 11 tahun 2023. Jadi saya beli harddisk ini pas event 11.11 kemarin, biar dapat promo dan potongan ongkir ke daerah saya. Di bagian bawah ada stiker yang berisi serial number atau nomor seri dari harddisknya.
Kita bisa memasukkan nomor seri ini ke website resminya ADATA untuk mengecek garansi harddisk kita, dan sekaligus mengecek apakah harddisk ADATA kita ori atau tidak. Pada casing luar harddisk ADATA ini terdapat karet silikon yang berfungsi untuk melindungi harddisk dari benturan dan guncangan. Jadi harddisknya tetap aman. Untuk port USB-nya masih sama dengan harddisk pada umumnya, yaitu menggunakan port USB 3.0. Kabel harddisk ADATA ini juga sama dengan kabel harddisk pada umumnya. Cara menghubungkan kabelnya juga sama dengan harddisk pada umumnya. Masukkan ujung satu ke harddisk, lalu ujung satunya ke USB di komputer atau laptop. Selanjutnya kita akan tes speed dari harddisk ADATA ini. Saya akan hubungkan harddisk ini dulu ke PC saya. Harddisknya sudah saya hubungkan ke PC di port USB 3.0. Harddisknya juga sudah terbaca di Windows. ADATA HD330. Sekarang kita akan lihat propertiesnya. Benar, namanya adalah ADATA HD330. File sistemnya terbaca NTFS. File sistemnya tidak ada saya rubah. Jadi pada saat saya beli dan terima harddisknya, file sistemnya sudah berupa NTFS. Kapasitasnya terbaca 1,81 TB. Sesuai dengan harddisk yang kita beli, yaitu kapasitasnya 2 TB. Sekarang saya akan coba tes copy data. Kita akan lihat seberapa cepat harddisk ini bisa mengkopikan data. Kita coba tes copy data yang DLC boot. Di sini saya ada file DLC boot. Kapasitas satu file DLC boot ini 2,89 GB. Saya akan kopikan satu file ini ke harddisk ADATA-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi TeraCopy. Speednya sampai 123 Mbps dengan estimasi waktu 10 detik. Sangat cepat ya teman-teman untuk speednya. Di sini videonya tidak saya potong atau percepat, jadi teman-teman bisa lihat secara real proses copy datanya sampai selesai. Proses copy datanya sudah selesai. Satu buah file dengan kapasitas 2,89 GB tidak sampai 15 detik sudah selesai di copy. Sekarang kita coba copy data yang lain. Kalau tadi saya copy satu buah file, sekarang saya akan copy file yang jumlahnya ribuan. Kalau teman-teman lihat, kapasitas file ini 3,26 GB dengan jumlah file 2341 file. Kita akan lihat seberapa lama proses kopinya. Untuk speed dan waktunya masih turun naik. Kita tunggu dulu hingga stabil. Speed kopinya ada di kisaran 50 Mbps dengan estimasi waktu sekitar 40 detik. Ukuran filenya kecil-kecil ya teman-teman, ada yang kilobyte dan ada yang megabyte. Kita tunggu saja proses kopinya sampai selesai. Speednya naik jadi 70-an Mbps. Proses kopinya sudah selesai. Untuk mengcopy file yang jumlahnya ribuan ini tidak sampai 1 menit sudah selesai. Sekarang saya akan coba copy file yang kapasitasnya lebih besar.
Di sini saya ada satu file dengan kapasitas 37,1 GB. Nama filenya SamDrivers. SamDrivers ini isinya kumpulan dari berbagai macam driver. Teknisi komputer pasti tidak asing dengan SamDrivers. SamDrivers digunakan jika teknisi ingin menginstal ulang komputer atau laptop yang drivernya sulit untuk dicari. Sekarang kita coba kopikan file ini ke harddisk ADATA-nya. Speednya sampai 80 Mbps dengan estimasi waktu 7 menit. Video ini tidak akan saya potong, dan kita akan tunggu sampai proses kopinya selesai. Sambil menunggu proses kopinya selesai, saya akan coba cek garansi harddisk ADATA yang saya miliki. Buka browser, misalnya Google Chrome. Ini saya minimize saja dulu. Ketikkan ADATA di kolom pencarian, lalu klik tombol telusuri. Setelah muncul, kita pilih yang Warranty Check. Halaman Warranty Check akan tampak seperti ini tampilannya. Kita coba scroll ke bawah. Di sini ada tulisan eksternal HDD. Di bagian belakang harddisk eksternal terdapat serial number yang bisa diinput untuk cek garansi harddisk eksternal ADATA kita. Saya coba input serial number yang ada di harddisk ADATA saya. Setelah itu, ketikkan kode validasinya, lalu klik tombol Submit. Teman-teman bisa lihat untuk harddisk ADATA saya, garansinya sampai tanggal 31 bulan 7 tahun 2025. Jadi, ADATA memang memberikan garansi selama 3 tahun. Fungsinya kita mengecek garansi ini selain untuk melihat berapa lama harddisk kita digaransikan, kita juga bisa mengetahui bahwa harddisk yang kita beli ini memang benar-benar original dan merupakan produk asli dari ADATA. Karena serial number-nya terdaftar di website resminya ADATA. Kita coba cek proses kopinya. Speednya masih stabil di 80-an Mbps dengan estimasi waktu 4 menit lagi. Sambil menunggu, kita akan cek deskripsi produk dari ADATA. ADATA seri HD330. Teman-teman bisa lihat deskripsi produknya. TOF Outer Defense. Jadi, harddisk ADATA ini bagian luarnya dilindungi oleh casing yang terbuat dari karet silikon, yang berfungsi untuk mencegah kerusakan akibat benturan, sehingga harddisk dan data di dalamnya tetap aman saat terjadi benturan, misalnya benturan karena harddisknya terjatuh. Harddisk ADATA ini hadir dengan 3 pilihan warna. Ada warna hitam seperti yang saya beli, ada warna merah, dan ada warna biru. Teman-teman bisa pilih untuk warnanya sesuai dengan yang teman-teman suka. Harddisk ADATA ini bisa menyimpan foto sebanyak 1.607.800 foto, dengan rata-rata ukuran file fotonya 3 MB. Lalu bisa menyimpan video selama 855 jam dengan resolusi 1920 x 1080. Bisa juga menyimpan lagu sebanyak 1.317.102 lagu dengan durasi 4 menit dan bitrate 128 kbps. Ini adalah salah satu keunggulan harddisk ADATA yang tidak dimiliki oleh harddisk lainnya. Harddisk ADATA punya lampu indikator yang menandakan kondisi dari harddisknya. Pada saat harddisk ditancap ke port USB dan harddisk menyala, lampu indikator akan berwarna biru. Jika lampu indikator berwarna biru dan berkedip-kedip, hal ini menandakan harddisk sedang melakukan proses transfer data. Jika lampu indikator berwarna merah dan berkedip-kedip, hal ini menandakan shock sensor harddisknya berfungsi. Mungkin pada saat proses copy data terjadi guncangan pada harddisknya. Selanjutnya, jika lampu indikator warna merah menyala dan tidak berkedip, ini berarti harddisknya sedang bermasalah atau error.
dan harddisknya perlu diganti atau digaransikan jika masih berlaku untuk garansinya. Harddisk ADATA juga menyediakan fitur enkripsi, sehingga data kita tetap aman tersimpan di dalam harddisknya. Harddisk ADATA ini juga kompatibel dengan PS5 dan Xbox Series ya teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai harddisk eksternal untuk menyimpan game yang dimiliki. Selain itu, ADATA juga menyediakan aplikasi backup yang bisa di-download di website ADATA-nya. Kita cek dulu proses kopinya. Sudah hampir selesai ya. Oke, proses kopinya sudah selesai. Sesuai dengan estimasi waktunya sekitar 7 menitan tadi untuk proses copy data sebesar 37,1 GB. Jadi kesimpulannya menurut saya performa harddisk ini sangat bagus. Karena selain harganya yang murah, harddisk ini sudah mendukung USB 3.2 Gen 1, sehingga proses transfer datanya menjadi lebih cepat. Harddisk ini juga dilengkapi dengan fitur anti-shock dan ada casing karet pelindungnya, sehingga harddisk kita aman dari benturan. Saya beli harddisk ini dengan harga Rp920.000. Dengan harga 900 ribuan ini sangat worth it untuk kapasitas 2 TB. Jika teman-teman membutuhkan media penyimpanan dengan kapasitas yang besar dan harga yang murah, serta transfer datanya cepat, teman-teman bisa pilih untuk membeli harddisk ADATA HD330 ini. Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi video. Mantap teman-teman, untuk review harddisk ADATA HD330-nya sudah selesai. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.